Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Kali ini ada kisah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berkumpul dengan sahabat selesai sholat subuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tentang mimpi-mimpi yang dialami sahabat. Maka ketika mimpi itu ada atau dialami sahabat, maka Nabi SAW menginginkan sahabat menceritakan mimpi itu. Nantinya mimpi tersebut, maka Nabi SAW akan menafsirkan daripada mimpi tersebut. Ketika Nabi SAW bertanya apakah ada yang mimpi semalam, tapi ternyata para sahabat pada saat itu tidak ada yang menceritakan mimpinya, maka Nabi SAW menceritakan mimpinya semalam. Maka teman-teman sekalian, sebagaimana Nabi SAW diutus di muka bumi ini, setiap perkara-perkara yang dialami Nabi SAW, apakah dalam kehidupannya sehari-hari, mulai dia terbangun sampai tidur kembali, maka ini akan menjadi pelajaran bagi setiap umat manusia. Apakah nanti itu sebuah kabar gembira atau sebuah peringatan. Maka kali ini teman-teman sekalian, Nabi SAW pernah bermimpi. Ketika mimpi itu teman-teman sekalian, didatangi dua malaikat. Maka Nabi SAW diajak untuk berjalan. Ketika berjalan, lama-lama dia berjalan teman-teman sekalian, maka Nabi SAW mendapati dua orang. Yang pertama tadi, orang yang pertama telah berbaring, yang satunya tadi telah melemparkan batu di kepala orang yang berbaring tersebut. Maka ketika satu orang ini melemparkan batu di kepala orang yang berbaring tersebut, maka batu itu bergelinding menjauh daripada tempatnya. Maka ketika orang yang memegang batu tersebut mengambil batu itu tadi yang terlempar tadi, maka ketika dia kembali, maka kepala orang yang dilempari batu tadi yang sudah pecah berhamburan, maka kembali utuh kembali. Nabi SAW bertanya, Subhanallah, siapakah mereka wahai malaikat? Maka malaikat katakan, wahai Muhammad, terus berjalan. Kita terus berjalan. Maka Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Berjalan, tidak sekian lama Pak Hadir yang mulia, maka Nabi SAW telah mendapati kejadian yang kedua, yaitu dia telah temukan daripada satu orang laki-laki yang mana seseorang tersebut telah dimasukkan dari mulutnya sebuah gancu. Gancu itu ditarik sampai ke tengkuknya. Kemudian dimasukkan lagi daripada gancunya dari hidung, ditarik sampai ke tengkuknya. Kemudian dimasukkan lagi gancu dari matanya, kemudian ditarik sampai tengkuknya. Itu yang sebelah kanan. Kemudian setelah yang sebelah kanan telah selesai, maka berhamburan daripada mukanya yang sebelah kanan. Maka setelah itu pindah ke sebelah kiri. Keadaan sama, dari mulut, dari mata, kemudian dari hidung, ditarik sampai tengkuknya. Maka setelah selesai sebelah kiri, maka sebelah kanan telah sempurna kembali seperti semula. Selesai sebelah kanan dihancurkan, maka pindah sebelah kiri. Setelah selesai sebelah kiri, maka sebelah kanan kembali sempurna seperti semula. Maka Nabi katakan, Subhanallah, siapakah mereka wahai malaikat? Maka malaikat katakan, wahai Muhammad, silakan kita terus jalan lagi. Maka ketika berjalan, maka ditemukan daripada peristiwa yang ketiga, kejadian yang ketiga, dilihat daripada sebuah tungku. Sebuah tungku yang mana tungku itu terisi daripada laki-laki dan wanita. Maka ketika dilihat di dalam tungku itu berkumpul laki-laki dan wanita, maka api menyambar kepada orang yang di dalam tungku itu. Kemudian laki-laki dan perempuan yang di dalam tungku itu, maka berteriak sekeras-kerasnya. Maka bertanya lagi Nabi, wahai malaikat, siapakah mereka itu? Dikumpulkan dalam satu tungku kemudian dibakar. Maka malaikat katakan, wahai Muhammad, terus jalan terus. Maka tak sekian lama berjalan, Nabi SAW dengan malaikat, maka bertemu lagi peristiwa yang selanjutnya. Kemudian peristiwa yang selanjutnya teman-teman sekalian, maka Nabi SAW mendapatkan sungai yang airnya berwarna merah. Di dalam sungai itu terdapat seseorang yang telah berenang. Kemudian di pinggir sungai terdapat orang yang telah mengambil bongkahan batu, bongkahan kerikil. Maka setelah berjalan, seseorang yang berenang dalam sungai tersebut, kemanapun dia berenang teman-teman sekalian, maka di ujung daripada sungai itu dia akan mendapatkan orang yang telah mengambil batu kerikil.
Maka apabila orang yang berenang tadi telah sampai di tepi sungai, maka mulutnya akan terbuka, kemudian teman-teman, laki-laki yang di pinggir sungai akan memasukkan daripada batu kerikil dalam mulutnya. Kemudian laki-laki yang berenang tadi akan berenang lagi ke pinggir sungai yang sebelahnya, membawa daripada batu-batu kerikil yang ada di mulutnya. Begitu seterusnya. Maka Nabi SAW kembali bertanya, wahai malaikat, siapakah mereka itu? Maka malaikat katakan, wahai Muhammad, silakan berjalan, kita terus berjalan. Maka peristiwa selanjutnya yang dijumpai oleh Nabi SAW telah didapati seseorang yang mukanya begitu menjijikkan. Maka Nabi katakan pada saat itu, tidak pernah kalian jumpai orang yang mukanya begitu menjijikkan. Kemudian orang itu telah mengelilingi sebuah api. Maka Nabi SAW katakan, wahai malaikat, siapakah orang tersebut? Wahai Muhammad, kita berjalan lagi. Berjalan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya bersama dua malaikat tersebut. Kemudian sampailah Nabi SAW di satu tempat yang dimana sebuah taman yang begitu luas, yang mempunyai dedaunan begitu lebat. Maka di dalam taman itu, teman-teman sekalian, Nabi SAW telah melihat seseorang yang berdiri yang tingginya menjulang ke langit. Kemudian di sekeliling daripada orang tersebut, maka berkumpullah begitu banyak daripada anak-anak. Nabi SAW sabdakan, saya belum pernah melihat daripada anak-anak begitu banyaknya sebagaimana saya melihat dalam mimpi saya. Malaikat mengajak, wahai Muhammad, silakan naik. Kemudian Nabi SAW dibawalah ke suatu tempat yang mana tempat itu dua malaikat tersebut telah mengetuk pintu satu ruangan. Setelah diketuk, maka teman-teman sekalian, Nabi SAW memasuki tempat itu. Maka Nabi SAW melihat seseorang yang mukanya sebelah begitu tampan dan sebelahnya lagi begitu buruk, dan melihat daripada sungai daripada yang mana airnya seperti susu. Maka dua malaikat katakan, wahai fulan, silakan kau turun di sungai tersebut. Ketika seseorang tadi turun di sungai tersebut, kemudian naik kembali, maka wajahnya yang buruk tadi maka berubah menjadi begitu bagus, begitu tampan, begitu ganteng. Maka teman-teman sekalian, setelah itu Nabi SAW mengadahkan kepalanya, maka terlihatlah satu istana di atas tempat tersebut. Maka malaikat katakan, wahai Muhammad, itulah tempatmu, tempat tinggalmu nanti. Maka Nabi SAW meminta izin untuk berangkat untuk melihat tempat. Maka malaikat katakan, wahai Muhammad, itu tempatmu, namun belum bisa kau masuki sekarang. Tapi nanti pasti kau akan datang kepadanya. Nabi SAW bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, dalam perjalanan kita ini, kita telah melihat beberapa peristiwa. Tolong jelaskan. Maka malaikat katakan, wahai Muhammad, orang yang kita jumpai tadi yang pertama, yang kita lalui, yang mana kepalanya dilemparkan batu, kemudian kepalanya hancur, kemudian utuh lagi, maka itulah seorang penghafal Al-Quran yang mana tidak mengamalkan daripada hafalannya. Kemudian dia tidak melaksanakan sholat. Kita telah melihat seseorang yang telah dimasukkan gancu dalam mulutnya, dalam hidungnya, dan dalam matanya, kemudian ditarik sampai belakang. Itulah seseorang yang mana ketika dia hidup di dunia, dia pagi-pagi keluar dari rumahnya dan menyebarkan kebohongan di mana-mana. Dan kita telah melihat peristiwa seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berkumpul dalam satu tungku, kemudian Allah SWT bakar dia dengan api. Itulah nanti siksaan mereka-mereka yang hidup di dunia dalam keadaan berzina. Dan selanjutnya kita telah melihat seseorang yang berenang dalam sungai, kemudian diberikan batu kerikil dalam mulutnya. Mereka itulah nanti yang senantiasa memakan uang riba. Keadaannya di akhirat nanti seperti itu. Dan kita telah melihat seseorang yang begitu, rupanya begitu menjijikkan, mengelilingi daripada sebuah api. Maka malaikat katakan, itulah malaikat Malik yang senantiasa menjaga api neraka. Kemudian kita telah melihat daripada seseorang dalam satu taman yang tingginya begitu menjulang ke langit, dan di sekelilingnya ada anak-anak. Maka itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anak-anak itulah anak-anak yang telah mati dalam keadaan fitrah. Maka teman-teman sekalian, kisah ini bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Nanti kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.